الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa ya. Wow, bagus sekali ini. Kembali lagi bersama saya di Fajar Berkah Pasti Berkah. Nih tadi Pak Ustadz adem banget ya Karirin ya baca Qurannya nih. Nah di segmen ini itu Karirin kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Tapi apa nih? Itu nih kita main tebak-tebakan dulu dong, nggak seru dong ya kalau kita gak main dulu nih, boleh nih Saya Pak boleh Ustadz? nanya ya, barusan surat apa yang saya baca? Surat Surat apa kira-kira? Karirin kayaknya tahu nih Pak Ustadz nih. Kalau menurut aku itu Al-Qadar ya Pak Ustadz ya. Al-Qadar. Soalnya ya tadi kita bahas tema tentang malam Lailatul Qadar. Iya nggak Pak Ustadz? Iya, surat Al-Qadar. Jadi pakai feeling ya Karirin. Iya, pakai gitu. feeling. Nggak denger Nggak ya, tahu nggak saya. tahu. Nih buat pemirsa-pemirsa juga yang di rumah ya bisa juga ya ikut tebak-tebakan sama kita sambil nonton sambil nebak-nebak nih. Mungkin Pak Ustadz ada pertanyaan lain nggak? Aku juga mau dong ditanya Karirin gimana sih gak Kalau peka nggak bisa banget jawab ini. kita hukum ya Pak Ustadz. Waduh ya. nggak gitu dong. Gimana nih Pak Ustadz? Apa Ada tadi nggak pertanyaan buat aku? arti Al-Qadar apa tadi? Waduh. Kenapa yang sulitnya ke aku ya? Apa tuh Pak Ustadz? Aku kurang tahu. Al-Qadar ya. Jadi qadar itu tadi adalah ketetapan atau penetapan. Makanya malam qadar itu bisa diartikan malam penetapan atau malam ketetapan. Kenapa disebut malam ketetapan? Bahwa ketika kita dapat malam qadar itu adalah ketetapan Allah untuk 1 tahun ke depan. Untuk 1 tahun ke depan disitulah Allah tetapkan nasib atau perjalanan seseorang. Makanya kita akan sangat berkepentingan untuk mendapatkan malam qadar. Nih Pak Ustadz ya, tadi Pak Ustadz makasih banyak loh udah ngasih pertanyaan ke aku yang benar-benar bikin aku bingung gini. Nah sekarang aku mau ngetes Karirin nih, kayaknya dari tadi udah semangat banget ya. Apa Aku nih? udah nyiapin pertanyaan banyak banget loh Kak nih. Siap gak nih? Pak Ustadz kalau aku salah maaf ya Pak Ustadz ya. Oke lah kalau gitu aku mau langsung tanya aja nih, udah gak sabar ya Boleh. nih. Karirin, peristiwa turunnya Al-Quran itu diperingati dengan sebutan apa sih Kak? Nah loh, Aduh. Nuzul Quran gitu. gimana Pak Ustadz, betul Turunnya gak? ya. Turun Al-Quran itu nuzul Al-Quran. Jadi nuzulul Quran. Oh berarti betul ya Masya Allah. Itu mah hoki Alhamdulillah. aja. Tabarakallah ini. Nih sekarang aku masih ada Karirin, jangan Apa nih? dulu bernafas dengan tenang ya. Aku mau nanya lagi nih, ibadah puasa tuh kan diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Nah hasil tersebut tuh diungkapkan dalam surat apa coba? Aduh, aku tuh nggak tahu ya. Cuman kalau aku dengerin kajian itu ayatnya tuh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang itu Pak Ustadz ya? Ya, Aku betul. nggak tahu itu ayat berapa Pak Ustadz. Itu surat Al-Baqarah ayat 183. Waduh, Masya Al-Baqarah Allah. 183. Itu Alhamdulillah dianjurkan ya, yang dianjurkan puasa itu Ya, ya. diwajibkan atau diperintahkan saum Ramadan. bagi orang-orang beriman, Masya Allah. Nah, tadi kan Teh Salsa nih udah Loh. nanya-nanya ke aku, sama aku nih balik nanya ke Teh Salsa. Boleh nggak nih? Emang boleh Pak Ustadz sedendaman itu Pak Ustadz? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Boleh ya? Boleh, boleh. Nih ada nih, Al-Quran sering juga disebut Al-Huda, yang berarti apa tuh? Udah. Sejujurnya Pak Ustadz mohon maaf banget, ini aku kurang paham, cuman untuk pengertian aku kayaknya mungkin Al-Quran itu lebih ke petunjuk ya, arah hidup manusia apa bagaimana Pak Ustadz?
Dalam Al-Quran ada alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Hudan itu adalah petunjuk hidup. Jadi al-huda itu adalah petunjuk hidup bagi orang-orang yang Beriman. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Nih ada satu lagi nih. Aduh, banyak banget ya Kak Ririn. Nih, berbuat sesuatu semata-mata hanya karena Allah dinamakan apa? Ayo Teh Salsa. Buat sesuatu semata-mata hanya karena Allah, ikhlas dong, kan barusan udah dijelasin Pak Iya, Ustadz. Astagfirullah, betul. masa udah lupa lagi ya Pak Ustadz ya. Gimana sih karir ini, gimana coba, masih ada gak pertanyaan-pertanyaannya? Satu lagi. Apa tuh? Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud disebut apa? Kitab Zabur. Astagfirullah, Masya masa aku gak tahu. Allah. Masya Allah, Alhamdulillah ya pemirsa. Alhamdulillah masih ingat tahu. ya. Alhamdulillah nih, Karirin tuh gak baik loh ya Pak Ustadz ya, dendam kayak gitu ya Pak Ustadz. Aku nggak dendam ya, cuman menguji bagaimana sih kepintaran Teh Salsa ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya masih pintar ternyata ya. Nih ngomong-ngomong soal itu ya, kita itu kan malam Lailatul Qadar itu kata Pak Ustadz bilang tadi penuh berkah ya pastinya nih. Tapi gimana sih Pak Ustadz supaya si berkah-berkah itu biar kita tahu oh ini tuh berkah yang kita dapat dari malam Lailatul Qadar, apakah kita bisa tahu atau misalnya gak terasa sama kita, gimana tuh Pak Ustadz? Ya. Di dalam surat Al-Qadar yang ayat terakhirnya apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, salam itu apa? Keselamatan. Intinya semoga dengan kita dapat malam Qadar itu, di hari-hari berikutnya Allah akan memberikan kepada kita kemampuan untuk terus memberikan pengabdian terbaik kita untuk Allah. Jadi semoga setelah malam Qadar itu besok-besoknya ibadah kita itu makin terus istiqomah. Istiqomah dalam Beribadah. Masya Allah nih. Nah, karena sekarang mungkin pemirsa juga udah mulai Gregetan iya, ya. gregetan pengen nanya kok pertanyaan yang gak dijawab-jawab nih. Langsung aja aku bacain ya. Di sini kita ada dari Kak Kirana nih. Katanya gimana sih Pak caranya buat membangun generasi muda nih buat semangat gitu di malam Lailatul Qadar ini? Ya. Dalam aktivitas yang kita lakukan itu ada proses pembiasaan, sahabat sekalian. Pembiasaan. Kenapa seseorang itu begitu terbiasa misalnya melaksanakan sholat malam tahajud atau sholat subuh di masjid? Karena terbiasa. Berarti kita sebagai orang tua atau bisa juga mungkin pengurus masjid harus memberikan suatu motivasi kepada anak muda, anak-anak untuk juga ikut menyambut datangnya malam Qadar. Lailatul Qadar. Misalnya kalau orang tua bisa dengan memberikan hadiah kepada anak yang mau iktikaf di masjid. Itu pertama dari sisi orang tua. Yang kedua dari sisi penyelenggara masjid, bisa jadi pihak masjid menyediakan sesuatu yang menarik bagi anak-anak, bisa tadi dengan dengan wifi atau bisa juga dengan hal-hal lain, makanan. Ya, betul Yang dengan tuh. intinya kalau anak-anak itu harus diberikan motivasi berupa benda. Betul sekali Pak Ustadz. Nanti tiap tahun dia terbiasa, lama-lama kalau sudah dewasa dia akan terbiasa untuk melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mungkin harus ada imbalannya mungkin ya Pak Ustadz. Dan itu biasanya nggak masalah kan ya Pak Ustadz ya, ada kita kayak ibaratnya menyogok anak-anak nih biar ke masjid, itu kan hal baik, jadi nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Proses tarbiyah, proses pendidikan. Namanya anak-anak, alamnya kan alam dohir, harus terlihat. Harus terlihat, harus mana upahnya. Seakan-akan kan begitu. Betul. Itu proses apa-apa, termasuk misalnya mau nyuruh sholat fardu di masjid sholat subuh. Misalnya kalau kamu sholat subuh di masjid, nih hadiahnya bisa coklat atau bisa uang, itu dalam proses pembiasaan pendidikan. Nah Pak Ustadz nih ada pertanyaan lagi dari Bu Isma di Bogor, katanya, Pak Ustadz, apa yang dapat dilakukan untuk meraih ampunan dan pembebasan dari neraka pada malam Lailatul Qadar Pak Ustadz? Ya, terkait dengan malam Qadar seperti tadi doanya adalah Nabi Muhammad SAW mengajarkan ketika kita
di 10 terakhir adalah apa? Kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di sini adalah kita meminta pengampunan dosanya dengan fa'fu. Ada faghfir, ada ighfir, ampuni, ada fa'fu. Sama dari sisi bahasa artinya fa'fu. Artinya mengampuni. Apa bedanya? Kalau ighfir, ampuni, kata ahli bahasa itu catatannya masih ada. Misalnya kalau orang melakukan dosa, ketika diampuni melalui ighfir, ghafaro, maka dosanya diampuni tapi catatannya masih ada. Tetapi kalau fa'fu ani, maafkanlah, maka selain dosanya diampuni, juga catatannya hilang, tidak ada. Filenya udah nggak ada. Udah enggak. Sehingga yang kita minta itu adalah fa'fu ani, ya Allah ampunilah, bukan hanya sekedar diampuni, tapi juga hapus catatan kejelekan itu. Nah tentunya untuk mendapatkan itu tiada lain kecuali kita mengakui begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan, menyadarinya, bertobat, dan berniat bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Sehingga nanti ampunan Allah benar-benar akan Allah berikan dan semoga kita dibebaskan dari siksa api neraka. Amin. Amin, Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya pemirsa ya, kita udah banyak banget nih hari ini pelajaran yang bisa kita ambil ya. Dan di segmen terakhir ini nanti kita bakalan baca doa bersama-sama nih. Sebelum ke situ buat pemirsa semuanya ya, jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah, Pasti berkah.